kalau seperti itu sebenarnya kalau dilihat dari kebiasaan pembelajaran kalian, kalian itu lebih cenderung untuk menghafal, ya, lebih suka menghafal dibandingkan dengan menganalisis. Sebenarnya kalau mau dilihat simpel aja, kalau kamu dengar, kamu kasih note itu, yang ibu minta catatan atau resume. Resume itu panjang atau sederhana? Sederhana. Poinnya apa di situ? Jadi nggak panjang lebar, tapi nggak apa-apa. Itu kan gayanya masing-masing, ya. Nah, dari sini ini agak ibu kasih clue aja buat nanti ujian semester besok ya. Nah, di situ ada materi yang tadi tentang bank yang BPR yang tutup ya. Nah, BPR kita itu banyak sekali di Indonesia. Ada dari tahun 2000 sebenarnya ada ratusan ribuan, hampir lebih dari 300 bank BPR, bank kreditan rakyat. Ada dua metode, konvensional dan syariah. Jadi hitungannya sudah sama. Tapi yang terjadi adalah banyaknya bank perkreditan rakyat yang sedang mengalami penurunan, bahkan cenderung bangkrut, sehingga OJK, apa itu OJK? Otoritas Jasa Keuangan yang punya kewenangan dalam pengawasan perbankan itu mengambil keputusan untuk menutup atau kalau istilahnya melikuidasi bank BPR. Nah, kebetulan yang lebih banyak ditutup itu adalah bank perkreditan rakyat, bukan bank perkreditan rakyat syariah dengan metode syariah. Jadi lebih banyak yang konvensionalnya. Nah, menurut kalian kenapa banyak? Padahal BPR itu adalah perpanjangan tangan ekonomi atau modal yang diperuntukkan untuk ekonomi kelas menengah ke bawah, ya, ekonomi mikro. Kalau perbankan yang besar-besar kayak BCA, BNI, Mandiri itu lebih banyak pemberian pinjamannya itu ke korporasi atau perusahaan-perusahaan besar. Kecuali BRI ya, BRI karena ada unit desa, unit terkecil. Nah itu kenapa? Ini kan kelihatan justru kalau banyak seperti itu yang ditutup, artinya banyak perusahaan besar atau perusahaan kecil yang bangkrut. Perusahaan kecil, ya, justru yang banyak tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman yang ada di BPR itu, yang mereka pinjam di BPR itu adalah perusahaan-perusahaan menengah ke bawah. Kalau menurut kalian dari analisis yang tadi dimasih, apa masalahnya? Coba ibu minta update boleh? Nah, pada tahun 2005 itu BPR belum menerapkan sistem 5C, yang dimana dari pihak bank itu harus mengetahui karakter, kapasitas, kondisional, terus kolateral dan kapital, dan dimana tiap bank harus tahu dulu nih karakter nasabahnya kayak gimana dan apa yang dibutuhkan, lalu kondisi. Jadi pihak bank harus langsung turun ke lapangan melihat kondisi usahanya. Yes. Nah, itu sebenarnya. Ada lagi? Aji mau menambahkan? Kapasitas apa? Kapasitas itu misalnya di nasabah Kemampuan nasabah mengembalikan. ya ngetes Kapasitas adalah kemampuan nasabah untuk mengembalikan. Artinya apa? Nasabah itu mempunyai keuangan yang baik, struktur keuangan yang baik, ya. Ada kapasitas itu, perusahaan itu yang dinilai kapasitasnya bagus nggak sih, gitu. Perusahaannya itu bagus nggak sih, gitu. Lihat cara menilai perusahaan bagus atau tidaknya dari mana? Dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan, apakah dia banyak utangnya,
banyak piutannya, banyak pengambilan secara pribadi. Rata-rata perusahaan-perusahaan menengah ke bawah itu adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya individu, pemiliknya yang mengelola juga. Ada pengambilan private, ada kan? Pengambilan untuk keperluan sendiri itu banyak atau tidak? Nah itu yang dikelola. Berarti itu hubungannya dengan manajemen pengelolaan manajemennya, ya. Jadi perusahaan kecil cenderung pengelolaan manajemennya lemah, ya. Itu yang karena tidak profesional dalam pengelolaan keuangan pribadi dijadikan satu dengan keuangan perusahaan. Butuh anaknya pengen jalan-jalan, ambil dari uang perusahaan. Pengen beli motor baru, anaknya ambilnya dari perusahaan. Sehingga keuangan perusahaan itu jadi satu dengan keuangan rumah tangga. Nah itu. Jadi manajemennya, tata kelola perusahaan itu tidak baik. Nah, itu dilihat dari masanya, kapasitinya, terus karakternya, itu dilihat. Sudah ada nggak sebenarnya dari masih dari tahun 2005? Di masa sebenarnya sudah ada, ya. Itu sudah ada dari dulu. Itu prinsip 5C itu sudah berlaku dari mulai awal perbankan itu didirikan. Terus ada lagi nggak kekurangan dari perusahaan itu? Bank, kenapa dia kalah? Nah ini yang banyak perusahaan BPR itu sifat operasionalnya masih konvensional, narikin satu-satu, datangin satu-satu, tapi dia tidak mengelola secara teknologi, finansial teknologi. Kita kerennya disebutnya fintech, gitu. Istilahnya fintech, finansial teknologinya nggak dipakai, sehingga terlalu banyak biaya operasional yang besar, ya. Buat ngambil ini, misalnya ngerekrut tenaga kerjanya banyak di BPR, padahal BPR itu kan operasionalnya kecil, tapi jumlah tenaga kerjanya banyak, karyawannya banyak, sehingga operasional untuk bayar gaji dan sebagainya itu besar sekali. Nah itu maksud teknologi. Hubungannya dengan manajemen nggak? Ada hubungannya dengan manajemen. Terus yang keempat apa? Kolektororat tuh masuk ke 5C. Tadi ke manajemen banknya, manajemen perusahaan. Terus ada lagi nggak? Kalau karena nasabah dari BPR itu rata-rata kan ekonominya menengah ke bawah, latar belakang pendidikannya tinggi nggak? Kebanyakan rendah, ya. Ada tukang es, ada toko kelontong, ada petani kecil. Itu latar belakang pendidikannya rendah, sehingga wawasan perbankannya, wawasan atau literasi perbankannya kurang. Kesadaran, saya minjem aja deh, tapi nggak punya kesadaran bahwa minjem itu berarti dia menggunakan dana pihak ketiga, dia penabung segala macam. Tidak ada kesadaran itu, udah macet ya udah, saya nggak bisa macet udah. Sementara kalau di itu kan masih ada kolateral, ya, ada kolateral. Kalau di bank menengah ke bawah rata-rata kolateralnya juga sedikit kecil, jadi resikonya kembali kepada bank. Dan yang keempat apalah? Tahun 2024 tadi berapa? 2024 itu ada 15 BPR yang sekarang ini kondisinya. 2024 itu ada 15 BPR yang tutup. Itu hampir berapa bulan? 2, 3, 4 bulan ini. Makanya lagi ketar-ketir nih BPR dan BPRS, karena lagi dipantau terus. Kenapa? Efek dari apa? Kalau yang sekarang nih efeknya apa?
masih berkepanjangan nggak efeknya COVID bagi bisnis? Efek COVID masih terasa nggak di dalam dunia bisnis? Masih, ya. Akibat dari COVID itu tahun berapa? 2020, 21, 22, recovery-nya baru 2023, ya. 2023 berarti 2020, 2021, 2022 itu bisnisnya hancur. Bisa nggak langsung melesat gitu? Sekarang aja banyak kan retail yang tutup, Matahari tutup, bisa banyak yang tutup. KFC sekarang tutup, Giant udah tutup, Giant udah tutup, banyak. Jadi perusahaan banyak yang tutup. Efek nggak ke ekonomi kecil? Efek juga. Itu yang menyebabkan terjadinya pelambatan dalam pinjaman di BPR. Jadi itu permasalahannya. Jadi kalau dilihat dari situ kesimpulannya ada berapa masalahnya? Yang pertama apa? Kesimpulannya dari sini tata kelola siapa? BPR. Kan BPR kasusnya malah di BPR. Tata kelola BPR. Ini ya di negeri. Terus yang kedua apa? Yang kedua apa yuk? Kedua apa? Apa kenapa BPR banyak yang bangkrut? Kurangnya teknologi. Apa? Ada 4 ya masalahnya BPR. Yang ketiga apa? Kotar pendidikan nasabah. Literasi keuangan yang kurang di masyarakat. Tuh, kesadaran mau mengembalikan uangnya kurang. Terus yang terakhir, karena masih ada faktor efek COVID. Karena kita bahas maksudnya yang sekarang nih 2024. Pelambatan ekonominya sekarang maksudnya ada. Itu yang kemarin berapa tadi 10, sekian triliun ya. Maka kebijakannya Prabowo kemarin apa? Mau memutihkan atau menghapus kredit macet. Itu katanya Pak Presiden kita. Karena kredit macet sudah banyak, akhirnya mau diputihkan. Nah, itu kebijakannya Prabowo. Efeknya apa? Kalau menurut kalian, nah itu PR kalian. Nanti pada saat ujian semester itu ada dikasih. Oke, sampai sini? Paham? Paham. Coba disimpulkan, Amel. Ayo Mel, simpulkan. Sini. Zoom. Siapa yang berani menyimpulkan, mencoba? Ya nggak jadi. Natasha? Ya, coba simpulkan. Yang BPR. Jadinya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tutupnya BPR. Yang pertama itu tadi tata kelola manajemen, yang kedua itu teknologi, yang ketiga itu kurangnya literasi, yang keempat itu efek COVID. Efek COVID yang masih terasa. Efek COVID. Udah 4. Cuma 4. Yang pertama tata kelola keuangan, yang kedua
efek COVID-19. Oke, thank you. Ini kalau boleh dilihat solusinya apa? Ada nggak yang bisa memberikan solusi? Ibu minta Sarah, menurut kamu solusinya apa? Menurut saya itu tadi kan yang teknologi dia belum pakai teknologi ya Bu. Kita jadi BPR ini harus lebih maju lagi dalam teknologi. Kayak misalkan biar nagih itu nggak harus turun ke lapangan terus ya kan. Nah terus abis itu apa lagi ya? Yang saya tahu tuh kalau misalnya di BPR itu yang kemarin saya banyak yang macet karena nggak ada jaminan Bu. Jadi kalau bisa tuh setiap pembiayaan maupun dia usaha, selain dilihat dari usahanya, kalau bisa pakai jaminan. Karena kalau misalkan nggak bayar kan orang masih takut karena harus ada jaminan yang diambil. Itu jadi pakai jaminan. Oke, thank you. Harus benar-benar diterapkan. Oke, sekian dan terima kasih.